Halo Warrior, kembali lagi bersama saya Kak Tia. Pada video kali ini saya masih menjelaskan trik mudah dan cara cepat mengerjakan soal-soal TIU untuk persiapan tes SKD Sekolah Kedinasan 2022. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita intip soalnya. Sama seperti video sebelumnya, soal yang akan kita bahas adalah soal yang diprediksi akan ada pada saat tes SKD Sekolah Kedinasan 2022 nanti. Jadi, simak sampai habis ya. Langsung aja kita kerjakan untuk soal yang pertama. 2 ditambah setengah dikurang 3/4 dibagi buka kurung 2 dikurang setengah. Hasilnya adalah titik-titik. Nah, untuk soal-soal pada operasi hitung campuran ini sering banget loh keluar pada saat tes SKD Sekolah Kedinasan. Jadi langsung aja kita kerjakan. 2 ditambah setengah itu adalah 2 setengah dikurang, ini nggak boleh dikurang dulu ya teman-teman dengan 3/4 karena 3/4-nya ini harus dibagi dengan yang di dalam tanda kurung. Jadinya kita tulis saja dikurang 3/4. Kita cari hasil yang di dalam kurung. Itu dibagi ya. 2 dikurang setengah adalah 1 setengah. 2 setengah dikurang 3/4. Nah, sebelum kita membagi bilangannya di sebelah kanan, kita ubah dulu dia ke dalam, ini kan pecahan campuran nih, jadi kita ubah dia ke dalam pecahan biasa. Ingat ya, mengubah dalam pecahan biasa, 2 dikali 1, ini dikali, yang di atas itu ditambah. Pernya itu, penyebutnya tetap 2, yang di atasnya kali dulu. 2 kali 1 itu 2, ditambah 1 itu 3, jadinya 3/2. Pada operasi pecahan, tanda bagi bisa menjadi kali dengan catatan yang di sebelah kanannya itu kita balik. Jadinya dikali 2/3. Langsung aja kita balik. Kita sederhanakan. 3 kita coret dengan 3, bisa nih. Terus 2 dengan 4 sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 itu 1, 4 bagi 2 itu 2. Jadi didapat 2 setengah dikurang setengah. Nah, 2 setengah dikurang setengah. Ya, jawabannya 2. Nah, gimana? Gampang kan ngerjainnya? Oke, kita lanjut lagi pada soal selanjutnya. 12/5 ditambah 3/2 dikurang 4/3 dikali setengah ditambah 1. Nah, ingat ya, kalau udah ada yang di dalam kurung, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Setengah ditambah 1 jadinya 1 setengah. Ini kan pecahan campuran. Biar mudah menghitungnya, kita ubah ke dalam pecahan biasa. Jadinya 3/2. Jadi 12/5 ditambah 3/2 dikurang 4/3 dikali 3/2. Nah, untuk itu kita kerjakan yang kalinya dulu. Yang kita kerjakan yang perkaliannya dulu, lalu kita sederhanakan. 3 dibagi 3. Oke, dapat. Jadi sisanya 4/2. 12/5 ditambah 3/2 dikurang 4/2. Nih, sama-sama per 2 jadinya 12/5. 3 dikurang 4 itu negatif 1/2. Kita samakan penyebutnya per 10. Ini tinggal kali silang ya. 2 dikali 12 itu 24 dikurang 1 dikali 5 itu 5, jadinya 19/10 sama dengan 1,9. Oke, kita lanjut di soal selanjutnya yang kemungkinan akan keluar itu adalah soal perbandingan. Nah, kita baca dulu soalnya. Sebuah rumah akan dibangun oleh 20 pekerja dengan perkiraan waktu selesai 30 hari. Setelah 10 hari bekerja, pekerja bertambah 5 orang. Berapa hari perbedaan perkiraan waktu semula dengan setelah pekerja bertambah? Nah, pada soal ini ingat ya teman-teman, jadi untuk menentukan perbandingan senilai atau berbalik nilai kita harus tahu dulu soalnya. Pada soal pekerjaan dan hari, misalkan pekerjanya sedikit nih, otomatis hari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut jadinya semakin banyak.
Dan kebalikannya, kalau pekerjaannya maksudnya pekerjanya semakin banyak, otomatis waktu yang diperlukan menjadinya semakin sedikit karena akan cepat selesai kan. Oke, kita balik lagi pada soal ini. Jadi untuk mengerjakan soal perbandingan ini kita harus bisa membedakan antara pekerja sama hari. Di teks kalimat pertamanya 20 pekerja itu dengan perkiraan waktu 30 hari. Pekerja, 20 pekerja itu 30 hari. Setelah 10 hari bekerja, nah rencananya kan 30 hari tadi tuh. Tapi di sini ada tulisan setelah 10 hari bekerja, jadi rencananya berkurang nih, jadinya sisa 20 ya, tinggal dikurangin 10. Pekerja bertambah 5 orang, awalnya 20 bertambah 5 orang, 25 orang. Nah kita cari nih, yang 25 orang ini akan menyelesaikan waktu itu dalam berapa hari? Oke, langsung aja bentuk perbandingannya. 20 per 25 sama dengan, ingat ya, kalau perbandingan berbalik nilai, jadi yang di ruas kanannya itu kita balik dari atas ke bawah. X per 20. Nah, kita kan mau mencari X-nya nih. X sama dengan, tinggal dikali ya yang ini, yang di seberangnya ini. 20 dikali 20 per 25. Kita sederhanakan, 20 dengan 25 sama-sama dibagi 5, jadinya ini 4, ini 5. 20 bisa ya dibagi 5, 4. Tinggal 4 dikali 4 itu adalah 16 hari. Jadi untuk 25 pekerja itu semakin sedikit ya harinya, semakin cepat 16 hari. Yang awalnya 20 hari menjadi 16 hari. Jadi perbedaannya adalah, perbedaan waktunya tinggal dikurangin ya teman-teman. 20 dikurang 16 sama dengan 4 hari. Jawabannya yang A. Soal berikutnya tentang silogisme yang dipastikan akan ada pada saat tes SKD. Kita langsung baca aja soalnya. Semua pedagang di masa pandemi berjualan secara daring. Semua orang yang berjualan secara daring juga membutuhkan jasa pengiriman barang. Sebagian orang yang membutuhkan jasa pengiriman barang menggunakan jasa kargo. Nah, dari 3 kalimat ini kita cari jawaban yang memungkinkan. Lihat dari kalimat yang pertama, beberapa pedagang di masa pandemi berjualan secara daring tidak membutuhkan, ada kata tidak. Kan ya teman-teman. Yang B juga ada kata tidak, padahal mereka berjualan secara daring. Yang C, sebagian pedagang di masa pandemi yang berjualan secara daring menggunakan jasa kargo. Bisa jadi kita cek yang D-nya, ada pedagang yang di masa pandemi berjualan secara daring tidak, ada kata tidaknya di sini. Bukan ya, yang beberapa pedagang di masa pandemi berjualan secara daring membutuhkan jasa pengiriman barang. Nah, ini kurang lengkap, jadi yang benar adalah yang C. Soal berikutnya yaitu tentang tes figural. Jadi mencari gambar-gambar yang sesuai dengan perintahnya. Kita baca dulu. Pilihlah gambar A, B, C, D, atau E untuk melanjutkan pola gambar yang tersedia. Nah teman-teman, kata kuncinya adalah melanjutkan pola gambar yang tersedia. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, ingat ya, tenang dulu, lalu fokus. Kita lihat tahapan pertama dan tahapan keduanya, baru kita tentuin polanya. Oke? Dari yang gambar pertama. Nah, itu kan udah kelihatan nih teman-teman. Gambar segitiga berubah menjadi gambar segi 4. Itu artinya apa? Bertambah satu sisi kan? Awalnya segitiga, segi 4. Lalu yang ini segi 5, jadinya yang ini udah pasti segi 6. Kita lihat jawaban A, B, C, D, E. Yang segi 6 yang mana? Ada A, D, dan E. Lalu kita lihat lagi warnanya. Sama ya warnanya, nggak diisi. Jadi warnanya putih. Nah, kita lihat lagi gambar yang selanjutnya. Belum ada ya, karena masih ada 3 opsi jawaban. Kita lanjut lagi di gambar selanjutnya. Kita lihat gambar panah ini.
Lihat panahnya dari sini ke gambar kedua, dia bergeser satu titik searah jarum jam. Dia bergeser ke sudut-sudutnya ya. Dari sini ke sudut sini, lalu dari sudut ini ke sudut bawah nih. Otomatis dari bawah sini menjadi ke sudut yang ini. Lalu untuk arahnya, lihat ya. Yang ini pertama dia kan ke bawah tuh. Terus berputar 45 derajat ke kiri. Ini ke sini, otomatis yang ini ke setengah atas. Nah, kita lihat tuh teman-teman. Opsi jawabannya. Nah, ternyata ada jawaban A dan E. Yang memungkinkan A dan E. Nah, untuk yang ketiga kita lihat lingkarannya. Lingkaran yang ini bergeraknya tiap titik sudut satu langkah tuh. Jadi dari titik sudut yang ini ke sini, lalu ke kiri, otomatis dia akan ke bagian atas. Kira-kira sama ya untuk A dan E. Nah, kita lihat lagi yang lingkaran yang ini. Lingkaran yang ini dia berpindah ke kiri tuh. Ke kiri dan bertambah diisi tuh, jadinya lingkaran hitam. Perpindahannya sedikit ya teman-teman. Nah, kalau dia di gambar yang ketiga, dia jadinya ke sini. Karena menyatu ya dengan yang ini, sama-sama tidak berwarna. Lalu di gambar keempat, otomatis dia naik ke sini. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Tuh, gimana? Jadi teman-teman, untuk mengerjakan soal gambar seperti ini, kalian harus lihat dulu perintahnya. Ada perintah soal yang seperti ini, melanjutkan pola gambar. Ada yang mencari analoginya, dan ada juga soal yang cuma mencari perbedaan dari gambar tersebut. Kemudian, kalian harus teliti dalam mengerjakannya, dan kalian harus lihat detail gambar yang tersedia. Oke teman-teman, jadi itu gambaran soal TIU yang kemungkinan diprediksi akan keluar pada saat tes sekolah kedinasan 2022 ini. Nah, gimana? Lebih mudah kan? Terus dukung kami dengan cara subscribe channel ini dan jangan lupa like, share, dan komen di bawah ini untuk soal apa lagi yang harus kami bahas selanjutnya. See you warrior!